kalau dia punya agen di Hamas, berarti agennya tidak kerja atau berkhianat. Itu aja kan. Seperti Amerika kan undang-undangnya dilarang untuk memata-matai warga negara Amerika sendiri. Amerika tidak tahu bahwa musuh itu ada di dalam negeri. Nah, jangan lupa musuh itu bukan di depan kita saja, di belakang kita, di dalam kita sendiri. Nah, para oportunis di negeri kita ini yang punya kebudayaan berkhianat ini bergerak. Alhamdulillah, Kilat secara eksklusif bisa ketemu lagi dengan Pak Hendro Priyono. Hendro, apa kabar? Selamat siang. Ini luar biasa kita mendapatkan waktu di tengah kesibukan Pak Hendro menjaga cucu ini kayaknya. Ya, nunggu cucu saya 3 orang ada di sini. Nah, sebagai guru besar di bidang intelijen, kita mau mendapatkan penjelasan dari Pak Hendro. Ini apa sebenarnya nih yang terjadi dan apakah benar intelijen Israel itu memang kecolongan dalam kejadian yang kemarin, Pak? Ya, saya kira apa yang terjadi ini adalah satu surprise atau pendadakan. Yang kalau di dalam ilmu militer ini merupakan kesalahan taktis. Kesalahan taktis menyangkut beberapa aspek dan dalam kasus ini adalah aspek intelijen. Intelijen terdadak karena intelijen Israel terlalu lama terbuai dengan alat-alat intelligence devices, alat-alat intelijen yang canggih. Sistem pertahanan termasuk begitu juga. Jadi dibawa oleh sistem pertahanan yang terlena, tidak lagi mengingat bahwa yang menentukan kemenangan itu adalah selalu the man behind the gun, bukan gunnya, bukan modernisasi senjata dan alat-alat, tapi orangnya. Khusus pada kasus ini, dalam bidang intelijen, intelijen Israel sudah lama meninggalkan yang disebut human intelligence atau human. Mereka semua tergantung alat. Nah, sistem pertahanan juga seperti misalnya kalau ada tembakan selama ini dari lawannya, taruhlah misalnya missile atau peluru kendali, secara otomatis teknologinya begitu canggih bisa langsung menjawab yang disebut Iron Dome. Iron Dome itu bisa langsung terbang menjemput atau menyambut peluru kendali itu. Tapi serangan Hamas kali ini hari Sabtu yang lalu overwhelming, jadi bertumpah besar-besaran gitu, sehingga kalau sampai ribuan peluru kendali. Iron Dome-nya kan nggak sempat itu, baru melayani mungkin 1000, sudah ada 1000 lagi yang datang tuh di waktu yang bersamaan. Waktu yang bersamaan, dan itu adalah suatu tactical mistake. Jadi dia tidak belajar dari ketika Vietnam dulu ribut sama Cina. Ketika tentara Cina masuk Vietnam, masuk di satu koridor yang sempit, tidak ada jalan lain di situ, dipenuhi lapangan ranjau. Tapi tentara Cina banyak sekali, Jadi yang meledak ranjau itu sudah mati itu orang, tapi kan sudah lewat orang, masuk juga akhirnya orang. Ya begitu. Jadi overwhelming itu nggak dipelajari bahwa kemampuan dari persenjataan itu ada batasnya. Ya, jadi kalau tetap manusianya intinya, jadi otak manusia itu harus selalu terbiasa untuk melakukan kerja intelijen. Itu yang dilupakan oleh Israel. Itu pertama. Kemudian kedua, menyangkut tadi human intelligence.
mestinya ya kalau dalam pengetahuan atau teori intelijen ada indikasi-indikasi yang sudah patut diwaspadai. Pertama soal jauh dulu ya sebelum COVID. Nah, itu ada kejadian di mana Mayor Jenderal Qasim Sulaiman ditembak dari drone oleh Israel. Oleh mereka nuduhnya Israel itu. Waktu itu Iran mengatakan akan membalas dendam, akan kita balas. Itu harusnya menjadi catatan intelijen dalam intelijen jurnal, supaya kita nanti bisa menganalisa tentang hakikat dari kontingensi. Hakikat kontingensi itu dasarnya adalah dari catatan dalam jurnal intelijen itu. Kata-kata akan mengancam itu, akan balas dendam itu kan. Tunggu dong, pasti ada tanda-tanda. Nah, saya lihat salah satunya itu banyak lagi tanda indikatornya. Kemudian pemicunya ya, pemicu penggalak dari ini ketika Perdana Menteri Netanyahu di PBB menunjukkan peta baru Timur Tengah. Nggak ada Palestina. Nggak ada Palestinanya, benar. Nah, ini kan juga harus dicatat. Ini kejadian kan baru aja 22 September, karena itu saya sebut pemicu. Selain itu juga ada pertemuan-pertemuan yang tidak terencana ya, seperti kepala bidang sosial politik Hamas bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia. Ya, ini apa yang dikatakan kan harus diikuti oleh intelijen. Karena intelijen harus lebih banyak resources daripada mass media, yang kita kan mengikuti dari mass media, kan? Tapi kalau saya kira itu harus dicatat. Ada apa itu? Mesti diikuti itu. Saya perhatikan Amerika sendiri ini sebagai dalang dalam setiap masalah di Timur Tengah, itu sekarang terlalu terpikat kepada Cina, terpikat kepada menghadapi Cina. Perhatiannya ke sana terus, ke Cina. Sampai-sampai pelantikan atau persetujuan tentang duta besar di Israel. Ini duta besar Amerika nggak ada di Israel, nggak ada, belum disetujui oleh Kongres. Jadi seperti kita juga kan di fit and proper test, kita kan ikut-ikutan mereka itu. Makanya mereka bego, kita juga jadi bego kan. Ini nggak apa-apa, kita lihat aja. Seperti ini ternyata di negara seperti Amerika, Israel, kemudian Oman, kemudian Mesir, itu duta besar Amerika belum ada tuh. Masih fit and proper di sana. Masih belum disetujui. Pikirannya ke Cina aja, menghadapi Cina begini. Nah, begitu juga anggaran untuk intelijen Amerika dulu berlimpah-limpah ketika menghadapi yang disebutnya radikalis, kaum radikal, teroris, radikalisme. Itu biaya terkonsentrasi di intelijen. Sekarang nggak ada biayanya. Biayanya sekarang untuk menghadapi Cina. Bagaimana menggalang opini supaya semuanya memusuhi musuhnya dia. Ini, ya dia lupa nih. Dia punya gacoan Israel ini kan harus dia pelihara ini kan. Nah, ini ternyata luput. Nah, itu sampai duta besar aja nggak ada di situ. Karena ini udah jadi kalau apa yang terjadi pada hari Sabtu itu adalah prahara untuk intelijen, nestapa untuk intelijen, tapi berkah buat politik. Nah, kenapa tuh? Berkahnya begini. Rakyat semuanya jadinya rakyat Israel membackup Benyamin Netanyahu. Nah, Benyamin kan dia kan lagi di demo. Lagi ini. Nah, lagi drop. Menurun pamor ininya. Banyak demo.
korupsinya diungkit-ungkit masa lalu yang ini, terus dia di demo karena sistem baru di sistem pengadilan Israel baru, terus kegagalan dia dalam membentuk kabinet koalisi, jadi tidak bisa mempersatukan faksi-faksi yang ada di Israel. Ya. Nah, lagi jatuh dia. Nah, dengan ini semua di belakang dia kan. Nah, jadi prahara kadang-kadang buat tentara, buat intelijen, buat politikus berkah. Nah, itu bisa. Ini memang saya juga ada dengar beberapa pengamat asing luar negeri yang bilang ini mungkin ini kelengahan disengaja karena untuk politik. Kalau menurut saya sengaja tidak sengaja, tapi ini adalah berkah buat Netanyahu. Sehingga dia akan jadi orang kuat. Dia akan habis-habisan hajar Hamas. Nah, bagi Hamas sendiri juga menurut saya satu pelajaran yang mesti ingat. Ini kan kita kan mendukung Palestina kan kita. Yeah. Kita mendukung Palestina. Jadi kita sebetulnya juga harus ikut memberikan masukan, jangan cuma rame-rame ngendel kayak bebek. Enggak, kita kasih masukan bahwa politik itu menentukan kemenangan perang. Ya. Bukan pertempuran, bukan tentara. Jadi meskipun tentaranya menang perang, menang bertempur, perangnya belum tentu. Jadi politik harus sejajar dengan kekuatan militer. Kalau politik jalan sendiri, militer jalan sendiri, Timor Leste kita dulu. Ya. Politik kan referendum. Akhirnya kalahkan perangnya karena politikus berbicara lain. Tentara pada langsung berang karena tentara nggak punya musuh sebetulnya. Ya. Musuhnya tentara itu kan ditentukan negara. Negara bilang itu musuh. Nah, politik tentara itu politiknya negara. Ya. Saya kan jadi tentara dulu mau masuk Akmil karena saya benci sama Inggris. Jadi benci sama Inggris, tahu saya masuk jadi tentara setelah lulus kita malah damai sama Inggris. Iya, itu kan kecewa kita, tapi terus saya sadar, oh rupanya bukan musuh saya Inggris itu, musuhnya negara. Jadi, tapi sekarang temannya negara kan nggak bisa lagi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dari sisi intelijennya, tanda-tanda sudah cukup bahwa akan ada serangan balasan. Sudah cukup. Sudah cukup. Persoalan yang fatal adalah di bidang tadi, human intelligence. Mestinya dia punya agen di Hamas. Tapi intelijen kelihatan sekali nggak punya agen di Hamas. Kalau dia punya agen di Hamas, berarti agennya tidak kerja atau berkhianat. Itu aja kan. Nah, kedua, dia harusnya melakukan seni di dalam komunikasi. Seperti gini. Seni komunikasi dalam intelijen itu adalah kita menginterogasi, mengajak tahanan-tahanan yang dulu ditahan oleh Israel untuk bekerja buat Israel. Ya. Nah, itu baru namanya dia memakai seni komunikasi dengan musuh. Yang kedua tadi sumber-sumber dan agen intelijen harus ada. Nah, ini semua dalam kerangka suatu teori dari human intelligence. Ini sudah jauh ditinggal oleh Israel, apalagi Amerika. Seperti Amerika kan undang-undangnya dilarang untuk memata-matai warga negara Amerika sendiri. Amerika tidak tahu bahwa musuh itu ada di dalam negeri. Nah, itu harus beda. Kita hati-hati. Pelajaran untuk kita, untuk kalian lah, anak-anak saya kan, yang masih muda-muda. Jangan lupa musuh tuh bukan di depan kita saja, di belakang kita, di dalam kita sendiri. Nah, itu kita mesti tahu. Dan kalau kita mau menang, kata Sun Tzu, mengetahuilah dirimu sendiri, mengetahui musuh. 1000 kali kamu perang, 1000 kali menang. Itu harus ingat. Diri kita sendiri kita mesti tahu. Nah, kalau diri kita sendiri banyak pengkhianat gimana? Nah, ini susah. Nah, itulah yang terjadi di Amerika. Jadi buat intelijen udah sangat disebut handicap, udah sangat cacat intelijen. Jadi intelijennya mesti kerja keras. Intelijen Israel. Nah, ini kan terbuai kepada alat-alat yang canggih itu. Masuklah Hamas dengan semangat yang menggebu-gebu. Tapi kalau ribuan peluru kendali seperti itu, Sunardi,
Ya. Mana mungkin Hamas Dom punya itu bisa, begitu. iya. Kita aja Republik Indonesia nggak punya gitu. Kalau balistik sampai 5.000 begitu ditembak Nah. sekaligus. Saya jadi penasaran sebenarnya Pak Hendro. Ini kan Hamas ini kan diblokade di Gaza dan akses mereka sangat ditentukan oleh Israel sebenarnya. Baik itu lewat Mesir juga sangat diblok sama ini, di laut juga mereka diblok. Sebenarnya mungkin Pak Hendro punya informasi gitu ya. Seberapa besar kekuatan Hamas ini sebenarnya, dan bagaimana cara mereka bertahan di tengah blokade yang cukup kuat dari Israel itu? Begini, zaman sekarang ini kan ada strategi yang lagi terkenal, namanya preemptive strategi. Dan permainan ini permainan adu domba. Jadi ada aktor di belakang itu, aktor negara. Hamas ini kan adalah salah satu faksi Di Palestina. dari Palestina. Nah, di belakangnya ada satu negara yang kuat, yang tadi saya kembali tadi dendam terhadap ada Iran, ada dendam Rusia. terhadap Jenderal Mayor yang dibom itu di Irak, Qasim Sulaiman. Yang kedua, pertemuan dari Hamas dengan Menteri Luar Negeri Rusia. Nah, jangan lupa, Rusia juga punya konco, Iran. Meskipun Iran membantah. Kalau soal membantah itu kan masalah politik itu kan. Ya kan, kalau yang jelas kenyataannya tidak masuk akal gitu. Ada peluru balistik, peluru kendali sebegitu. Lalu kalian hitung aja 5.000 kali satu mobil Rolls Royce. Duitmu dari mana? itu luar biasa kekuatan yang mendadak, dan darat, laut, udara loh serangan itu, termasuk paraglider itu juga dipakai. Luar biasa itu juga. Itu memang sesuai dengan azas perang, adalah konsentrasi pada satu tempat yang menentukan. Jadi tempat yang menentukan sudah dia survei, udah dia riset, dan dia udah amati, lalu masuk dia di situ dengan kekuatan besar-besaran. Kemudian sekarang pasti ada serangan balas. Serangan balas. Sekarang sedang terjadi. Ini sekarang serangan terjadi, dan saya khawatir ini akan terjadi satu strategi pendudukan. Jadi akan diduduki. Dan ini akan bertambah panjang perang. Dan betul bahwa geopolitik Eropa itu bisa bergeser. Gitu. Jadi apa yang terjadi, strategi di atas satu geopolitik yang ada di Eropa pindah ke sini, ke Timur Tengah. Timur Tengah. Ya, Timur Tengah. Dan disitulah main caturnya. Yang tadinya misalnya perhatian Amerika ke Cina, Eropa ke Ukraina, sekarang harus ke situ. Pindah. Ini memang main damdas, main catur. Memang kan geopolitik itu papan catur kan. Geostrategi adalah strategi memainkan caturnya. Nah, itu kelihatan bahwa Rusia akan mindahkan ke sana kebetulan gitu kan. Nah, jadi tekanan NATO di belakangnya Ukraina terhadap Rusia pasti kendor. Nah, belum lagi kan sekarang piramidal keuangan global. Nah, ini kan goyang kan, nah, karena BRICS terus bermain. Jadi ini perang memang perang yang saya sebetulnya di ujung usia saya itu sangat sedih melihatnya. Bukannya tambah rukun, ini kalau tambah saling menghancurkan aja, dan ini sulit kita prediksi berakhirnya bagaimana gitu, karena yang jelas bahwa tekanan mungkin Amerika kepada kita semua untuk memusuhi Cina mungkin agak kendor. Nah, kecuali kalau para oportunis di negeri kita ini yang punya kebudayaan berkhianat ini bergerak itu kecuali bergerak yang tidak dia ngerti artinya apa, artinya bunuh diri gitu. Ini jangan sampai kejadian. Jadi mudah-mudahan
keributan itu tidak merembet ke sini. Bisa nggak saya sih simpulkan sementara, Pak Hendro, bahwa perang yang terjadi sekarang di antara Hamas dengan Israel itu adalah bagian dari operasi juga untuk mengalihkan perhatian dunia dari perang Rusia Ukraina. Jadi sekarang beralih lagi ke itu bisa karena itu bisa juga dimanfaatkan untuk itu bisa. Jadi ini memang para elit pemimpin negara itu memang harus orang-orang yang cerdas itu. Jadi para pemain catur ini catur harus orang cerdas. jangan main-main ini, jangan asal pilih asal terkenal aja kan. Ya, jangan begitu, jangan asal-asalan. Nanti kita 2024 terus kita pilih orang yang betul-betul mumpuni lah untuk membawa nasib seluruh bangsa kita. Nah, sekarang apa yang harus sikap Indonesia ini kan? Sikap Indonesia menurut saya jangan normatif seperti biasanya. Kita diplomasi ikut mendukung supaya terjadi perdamaian, terus kita ikut dalam force keeping. Itu kan biasa itu. Kita harus berani melangkah langkah yang luar biasa yang belum pernah, yaitu apa? Membuat rujuk antara faksi Al-Fatah dengan faksi Hamas. Di Jadi Palestina. kita minta Ismail Haniyeh supaya sama Abbas duduk bareng. rukun. Nah, supaya mereka itu punya kesadaran bahwa kemenangan tidak mungkin diraih hanya dari aspek politik saja, diplomasi, dan juga tidak bisa dari aspek kekuatan militer saja. Dua-duanya tuh harus bersatu. Jadi usaha kita dalam rangka menjaga perdamaian dunia berdasarkan bla 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 semua undang-undang dasar kita adalah kita damaikan mereka. Damaikan mereka. Ini kita sangat mungkin karena negara kita kan Islam. Negara kita ini Pancasila itu kan negaranya penduduknya udah Islam. Jadi sebetulnya Islam pendekatannya itu terbaca oleh mereka, dan disitulah kita punya akses besar untuk bisa menggunakannya untuk mendamaikan, mempertemukan kedua faksi ini. Ini kan sangat kuat di politik, diplomasi politik ini, Abbas ini. Jadi Al-Fatah. Kemudian yang ini kuat karena di belakangnya ada Iran dan Rusia. Ada Iran yang kuat gitu. Itulah makanya walaupun di blokade bagaimanapun, kalau ada kekuatan besar di belakang itu, nah itu blokade nggak ada artinya. Yang blokade cuma kelingking. Yang badan tubuhnya kan ada. Nah, kita lihat pengalaman Indonesia perlu kita juga sampaikan. Waktu kita merebut Irian merebut Papua. Nah, yang kita kecil, pasukan kita, kapal perang kita aja boro-boro baru maju dibom sama Belanda, Macan Tutul, tenggelam. Ya, meninggal semua itu sebagai pahlawan. Tapi tetap kita menang perang. Kenapa? Karena di belakang kita ada Kennedy dulu, ada Amerika. Tahun 61, Amerika itu mengancam Belanda pergi dari Papua atau perang, tentara perang. Dan Amerika akan mendukung Indonesia kalau terjadi apa-apa. Pergi Belanda dengan marah-marah kan, Amerika gitu. Itu tahun 61. Sehingga kita mendarat itu terus pepera kan, terus yang diawasin PBB dulu tahun 69 atau 70. Akhirnya keputusan PBB memang Papua itu masuk Indonesia. Itu kan kemenangan politik. Nah, kalau Hamas bisa paham, juga Al-Fatah bisa paham ini, mereka bersatu, pasti menang. Masalahnya tidak bersatu. Nah, Indonesia mestinya peranannya di sini pertemukan dua ini. Dan jadi, kita punya akses bagus. Jadi kita nggak cukup hanya sekedar mengecam tindakan Israel. Kuno. Ya? Zaman dulu tuh mengecam terus. Nanti cuman ini ikut PBB
Semua juga begitu. Itu semua negara kita sekarang bergerak karena untuk menghubungi dan menyadarkan Hamas tidak mudah. Tapi kan kita sama Iran dekat. Kita bisa minta bantuan jembatani Iran supaya kita mendekat ke Hamas. Fatah kan kita dekat. Kan punya duta besar Palestina di Indonesia. Iya. Lewat ini sini kita besar sekali aksesnya ke Fatah. Jadi ini kita bisa memainkan dan kita mungkin punya aset terbesar adalah bahwa kita punya venue, kita punya akses ke sana untuk mudah-mudahan lah pemerintah kita bisa menggunakan akses ini untuk kemaslahatan kita melaksanakan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 kita kan bunyinya kita harus ikut dalam perjuangan perdamaian dunia ini. Jadi kalau hanya kita bisa mengecam tindakan Israel itu hal yang biasa ya Bapak ya. Udah biasa lah dari dulu juga begitu, asal dapat pengecam, ngutuk. Ya itu nggak ada apa-apanya, itu ya oke lah harus. Tapi itu. Kalau Indonesia kan menawarkan solusi, di beberapa negara menawarkan solusi dua negara itu, Pak. Menurut Bapak seperti apa itu kalau solusi dua negara? Yang jelas kalau satu di rumah itu rumah tangga ribut, suami sama istri duluan didamaikan. Bukan ngomongin tetangga satu RT kumpul, nggak perlu gitu nggak perlu gitu. Tapi suami istri, ada yang nge-approach suami, ada yang nge-approach istri, kita dekatkan langsung bersatu, kuat sendiri. Semua kekuatan dan kekuatan itu harus bersatu untuk mencapai kemenangan. Seperti saya bilang bahwa perjuangan untuk mencapai tujuan itu ada dua, yaitu dari aspek politik diplomasi dan dari aspek kekuatan hankam. Ini harus satu, bukan sendiri-sendiri. Jadi itu kalau sendiri-sendiri sebenarnya apa lebaran kuda nggak akan menang. Betul. Nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Abis dan ini akan kalah terus. Kalah terus, nanti pembalasan lagi. Perang dulu kan 73 Yom Kippur ya. Itu udah dulu perang. Iya, Yom Kadang Kippur. menang sebentar, kalah lagi. Ya nggak pernah bersatu bagaimana? Iya. Kayak sekarang misalnya dampaknya udah pasti porak-poranda. Iya udah pasti dibombardir terus gitu. Iya, jadi kalau dua faksi ini nggak bersatu, ya mereka tidak punya kekuatan untuk lobby internasional, membawa ini ke meja perundingan. Kita cuma ngomong begini aja, jangan mau kamu itu jadi proksi. Itu mau. Jadi orang lain tuh cuma seneng kalau kamu hancur. Mana ada orang seneng kalau kamu bersatu. Happy, kamu satu, kamu kuat, yang lain kagak seneng. Nah sekarang kamu lemah emang bagus gitu, diadu terus. Jadi mereka punya pengaruh kepada kamu, siapa saja. Karena itu berdiri ya di kaki sendiri dengan persatuan. Ini kerjanya kita dan kita punya modal buat itu. Karena kita bisa lewat jalur peradaban, kebudayaan, agama gitu. Kita bisa masuk ke dua itu. Gitu kalau ingin selesai. Ya, biar cepat selesai.